Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang efek Compton. Ini sebenarnya berkaitan dengan interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan atom secara mikroskopik, yaitu interaksi dengan elektron. Ada ikatan-ikatan elektron di atom. Efek Compton ini terjadi ya pada gelombang-gelombang X-ray ya, dan ini adalah pengembangan dari atau pengamatan dari pengembangan dari bahwa gelombang elektromagnetik itu sangat luas, mulai dari cahaya tampak sampai X-ray, cahaya tampak dengan panjang gelombang yang cukup besar, sampai X-ray dengan panjang gelombang yang di bawah 1 nano. Oke. Jadi secara umum ketika sinar X ditembakkan ke sebuah atom, maka sinar X tersebut berinteraksi dengan elektron yang menyebabkan elektron dari atom tersebut keluar dan tersebar pada sudut tertentu ya. Nah, pengamatan elektromagnetik awal ya klasik memprediksi bahwa panjang gelombang dari sinar X-ray tersebut ya, atau sinar gamma misalnya gitu ya, panjang gelombang awal dan akhirnya akan sama ya. Jadi panjang gelombang hamburannya dan panjang gelombang awalnya sama. Namun hasil eksperimen dari eksperimennya Compton ini menunjukkan bahwa panjang gelombang yang terhamburkan atau tersebar itu lebih besar dari panjang gelombang awal. Nah, secara sederhana, apa yang dimaksud dengan panjang gelombang itu berkaitan dengan energi. Makin besar panjang gelombangnya, maka energinya makin kecil. Artinya, kalau misalnya panjang gelombang hamburannya lebih besar daripada panjang gelombang awal, maka energi panjang gelombang hamburannya itu lebih rendah dibandingkan energi pada saat awal. Ya, energi sinar gamma atau sinar X yang awal itu lebih besar daripada energi pada panjang gelombang hamburannya. Ini menunjukkan bahwa ada interaksi antara panjang gelombang dengan elektron, sinar elektromagnetik dengan elektron. Jadi ada terjadi hamburan di mana delta hamburannya sama dengan hamburan panjang gelombang hamburan. Ini panjang gelombang awal, nilainya sama dengan H per MC kali 1 minus cos theta, di mana ini adalah sudut hamburan ya, sudut hamburan yang terbentuk setelah si sinar gamma atau X-ray tadi berinteraksi dengan atomik ya. Dan H per MC ini kita anggap sebagai panjang gelombang Compton sebesar 2,4263 kali 10⁻⁻2 meter. Ini cukup kecil, di bawah nanometer, tetapi ini signifikan untuk menunjukkan bahwa ada interaksi antara panjang gelombang dengan elektron. Nah, secara umum, misalnya kita punya sinar gamma ya, panjang gelombangnya sangat pendek, sekitar 0,2 atau 0,5 nanometer. Panjang sinar gamma ini memiliki panjang gelombang awal lambda misalnya. Kemudian ketika dia berinteraksi dengan atomik ya, maka interaksi ini menghasilkan sinar gamma jenis baru dengan panjang gelombang yang baru juga ya. Ini adalah sinar gamma hamburannya ya, setelah berinteraksi dengan elektron. Nah, ini adalah sudut hamburannya. Nah, interaksi ini menyebabkan elektron memiliki momentum lebih besar daripada awalnya, yang tadinya dia diam berinteraksi dengan sinar gamma, maka
momentum yang dimiliki elektron bertambah sehingga dia memiliki momentum yang baru. Sehingga elektron itu bisa berpindah, ya, terhambur juga ikut terhambur, tetapi pada sudut yang berlawanan. Ini seperti eksperimen koin, tumbukan koin antara koin satu dengan koin kedua. Ya, bedanya adalah ini interaksinya pada sifat interaksi molekular, mikroskopik, ya, sehingga tapi konsep dasarnya adalah seperti itu. Ya, ini pada sumbu pada arah yang berlawanan, tetapi konsep dasarnya adalah interaksi antara sinar elektromagnetik dengan elektron. Nah, pada saat terjadi tumbukan seperti ini, karena terjadi tumbukan lenting sempurna, maka terjadi kekekalan energi. Misalnya ini adalah energi pada saat awal, si sinar gamma ini adalah energi dari elektron, kemudian ini adalah energi setelah hamburan, ini adalah energi elektron setelah hamburan. Ya. Nah, selain itu, bahwa karena terjadi kekekalan energi dan kekekalan momentum, atau kita sebut dia adalah tumbukan elastik sempurna, maka momentum awal dari gelombang elektron sinar gamma tadi itu akan sama dengan momentum akhir dari sinar hamburan, sinar gamma yang terhambur, kemudian juga momentum dari elektron yang terhambur. Ya, misalnya kita asumsikan, ya, asumsi dasarnya memang adalah momentum awal dari elektron itu sama dengan 0, atau artinya si elektron diam. Maka energi foton yang dimiliki oleh sinar gamma itu kira-kira sebesar Hnu atau Hc per lambda. Sedangkan energi setelah hamburan ini harusnya E aksen, ya, E gamma aksen ini adalah Hc per lambda aksen, ya. Jadi, nah, ini yang menarik. Kalau kita perhatikan, panjang gelombang hamburan lebih besar daripada panjang gelombang awal. Artinya pembagi Hc per lambda aksen ini nilainya ini akan lebih kecil. Ya, energi awal lebih besar daripada energi hamburan, atau energi hamburan lebih kecil daripada energi awal. Ya. Oke, berdasarkan hubungan relativitas momentum, energi dari sebuah elektron didefinisikan sebagai ini. Ini adalah energi karena masanya, massa dari elektron. Jadi massa elektron energinya adalah E sama dengan mc kuadrat. Tetapi karena dia bertambah momentum, ya, bertambah momentum, ini dasarnya adalah sebenarnya E kuadrat sama dengan m kuadrat c pangkat 4 ditambah c kuadrat kali momentum kuadrat, ya. Kemudian energi akhirnya adalah diakarkan jadi m kuadrat c kuadrat ditambah c kuadrat kali mc pangkat 4 m kuadrat c pangkat 4 ditambah c kuadrat momentum E setelah hamburan dikuadratkan. Nah, menggunakan kekekalan energi, kemudian juga kekekalan momentum, ya. Kemudian juga energi setelah energi elektron karena sifat relativitasnya, maka kita lihat kekekalan energinya. Ini adalah energi sinar gamma pada saat awal. Ini adalah energi elektron pada saat awal, ya. Dan ini adalah sinar gamma setelah hamburan, dan ini adalah energi dari elektron setelah hamburan. Dengan menggunakan persamaan menggunakan aljabar biasa, kita dapatkan bahwa momentum akhir dari elektron itu kira-kira seperti ini, ya, yaitu c kuadrat kali momentum kuadrat sama dengan Hnu ditambah mc kuadrat minus Hnu aksen, kemudian ini dikuadratkan
dikurangi energi elektron di awal kemudian dikuadratkan, atau M kuadrat C kuadrat C pangkat 4. Kemudian kalau kita melihat hukum kekekalan momentum dari sumbu-sumbunya, jadi komponen sumbu X, sumbu Y gitu ya. Karena kita melihat bahwa dia tumbukan lenting sempurna, maka kita harus analisis per komponen ya. Kalau ini misalnya komponen dasarnya untuk komponen sumbu X, ini adalah komponen dasar untuk sumbu Y ya. Maka kita dapatkan menggunakan kekekalan momentum, maka kita dapat bahwa didapatkan persamaan Compton, yaitu delta lambda atau sama dengan lambda aksen dikurangi lambda sama dengan panjang gelombang Compton yang tadi dikalikan 1 minus cos theta. Jadi dengan menggunakan ini, eksperimen terakhir tahun 2006 menunjukkan panjang gelombang Compton adalah 2,42 ya kali 10 pangkat minus 2 Armstrong atau minus 12 meter ya. Oke, ini hasilnya pengaruh panjang gelombang, sudut hamburan dan perubahan panjang gelombang yang terjadi pada panjang gelombang sinar gamma ya. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa kekekalan momentum di sepanjang arah Y. Kita perhatikan bahwa H per lambda aksen kali sinus theta sama dengan momentum elektron dikalikan sinus P. Nah, P ini adalah sudut hamburan dari elektron. Nah, coba kita perhatikan bahwa ini adalah sudut hamburan dari sinar gamma ya. Ini berhubungan dengan perubahan energi dari elektron ya. Dengan menggunakan panjang gelombang awalnya sinar gamma-nya sebesar 0,00247968 nanometer ya. Ini adalah ketika panjang gelombangnya berbeda. Intinya adalah terjadi perubahan energi elektron akibat adanya interaksi dengan sinar gamma ya. Ini pun sama ya. Lihatnya dari sudut hamburan ya. Nah, bagaimana cara menentukan sudut hamburan dan sudut hamburan sinar gamma dan sudut hamburan elektron? Jadi kita gunakan kekekalan momentum pada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, berdasarkan persamaan ini kita dapatkan bahwa tangen P ya sama dengan H per lambda aksen kali sinus theta dibagi H per lambda dikurangi H per lambda aksen cos theta ya. Ini oke. Nah, dengan menggunakan persamaan ini kita dapatkan bahwa sudut hamburan elektron itu P itu sama dengan kotangen P itu sama dengan 1 plus lambda Compton dibagi lambda awal ya. Jadi lambda Compton ini mah ya, bukan lambda setelah hamburan tapi lambda Compton yang sekitar 2,46 kali 10 pangkat minus 2 Armstrong atau 10 pangkat minus 12 meter ya. Oke, maka kita dapatkan sudut hamburan dikalikan dengan tangan theta per 2 ya. Ini theta per 2. Dengan demikian kita bisa memprediksi kalau misalnya kita tahu sudut hamburan dari
kondisi sinar gamma, maka kita bisa juga cari prediksi di mana sudut hamburan dari elektron ya. Nah, kemudian kita hitung berapa energi elektron yang terhambur ya, menggunakan persamaan kekekalan energi yang sudah kita dapatkan di awal. Maka kita dapatkan bahwa kekekalan energi akhir dari elektron itu sebesar Hc kali delta lambda dibagi lambda awal dikalikan lambda akhir, lambda hamburan. Jadi lambda awal dikalikan lambda hamburan ditambah mc kuadrat, di mana mc kuadrat ini sifat dari massa dari elektronnya. Kemudian karena ini adalah energi total ya, maka energi kinetiknya kita cari bahwa energi kinetik itu sama dengan energi total dikurangi mc kuadrat. Mc kuadrat ini adalah energi karena massa, sehingga kita anggap dia adalah seperti energi potensial. Maka ini adalah besar dari energi kinetiknya. Jadi Hc itu adalah energi kali lambda, delta lambda bagi lambda awal dibagi lagi dengan lambda hamburan. Jadi dengan demikian kita dapatkan kita dapatkan energi kinetik dari elektron ya. Berarti makin besar deltanya ya, otomatis energi kinetiknya juga makin besar, dan delta ini sangat dipengaruhi oleh sudut hamburan ya. Delta itu sangat dipengaruhi oleh sudut hamburan. Jadi boleh disebut di sini adalah lambda Compton dikalikan 1 minus cos theta. Oke. Sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.